القرآن هنا عند القبر؟ نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني، تبرك في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر والي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا؟ في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا مش أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني، يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبك. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني هنا تحسن ظنك أكثر. نعم. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحدن. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنها للحاجة يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. نعم. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما أعلم. ما سمعت بهذا من قبل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجسس عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana ketika para kuburiyun, orang-orang yang suka gandrung dengan kuburan dengan alasan untuk bertabarruk, bertawassul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan. Ya, mereka justru mengatakan lebih mulia kuburan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Baik teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana perbincangan Syekh Al-Arifi dengan salah seorang dari Indonesia ini ya. Jadi saudara kita dari Indonesia yang sampai dia nekat pergi ke Zambal, kuburan Zambal. Itu kuburannya para Habib Ba'lawi yang ada di Tarim. Karena keyakinan orang Indonesia ya, meyakini bahwasannya kuburan Ba'lawi yang ada di Tarim itu luar biasa teman-teman, membawa keberkahan ya, bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Kalau minta di sana langsung terkabul. Padahal kita tahu sendiri teman-teman, kondisi negeri Yaman itu miris. Ya kalau seandainya ya doa di kuburan Zambal sana lebih terkabul, ngapain orang-orang Ba'lawi tinggal di Indonesia? Tentu lebih nyaman di negerinya daripada di Indonesia. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada para wali-wali tadi yang dianggap sakti ya, supaya memakmurkan negaranya.
namun nyatanya para pelan Ba'lawi itu nyaman di Indonesia. Ya, itu. Makanya ini yang jadi pertanyaan. Kenapa kita sampai mau dibodoh-bodohin? Menganggap kuburan mereka itu lebih mulia, lebih berkah, lebih terkabul. Ini perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, teman-teman ya. Tentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan. Bahkan di antara wasiat detik-detik kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Fala tattakhidul qubura masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan mereka, makam mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Baik teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana pengakuan salah seorang santri Indonesia yang sampai nekat pergi ke Tarim, ke kuburannya para wali Ba'lawi, ya, kuburan Zambal, dan meminta berdoa, beribadah di sisi kuburan. Ya. تقرأ قرآن هنا عند القبر؟ نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرؤ، يعني تبرؤ في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر والي سهل الله العلم يعني. من علم؟ Jadi teman-teman, Syekh Al-Arif ini bertanya kepada santri bahwa kenapa engkau membaca Quran atau beribadah di sisi kuburan ini. Kata si santri, kurang lebih jawabannya, karena kalau saya baca Al-Quran di sisi kuburan itu lebih berkah, lebih memudahkan kita mendapatkan ilmu. Artinya dia mengakui teman-teman ya, bahwasanya ibadah di antaranya baca Quran ya, di sisi kuburan itu lebih mendatangkan keberkahan, lebih mendapatkan ilmu. Jadi kalau para penuntut ilmu begitu ya, ingin cepat pintar, ingin cepat paham pelajaran, maka perbanyak katanya ya, perbanyak berdoa atau baca Quran di kuburan. Nanti akan dimudahkan dalam memahami ilmu. Subhanallah teman-teman. Ini sebuah keyakinan yang menyimpang. Ya, yang menyimpang. Seolah-olah dia menjadikan kuburan ini tempat yang mendatangkan keberkahan. Ingat, menjadikan tempat mendatangkan keberkahan. Ini butuh dalil. Ini membutuhkan dalil. Nggak boleh kita mengatakan tempat ini berkah, waktu ini berkah, kecuali ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah teman-teman ya, ini sebab-sebab yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya, jadi mereka menganggap suatu tempat itu berkah jika dilakukan ibadah atau ritual ibadah tertentu di sisi tempat tersebut. Baik, sekarang kita akan dengarkan pertanyaan dari Syekh Al-Arifi kepada santri ini. لمك هذا في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد. Tuh teman-teman, jadi siapa yang ngajarin kamu seperti ini? Menganggap bahwasanya kuburan, berdoa di kuburan, membaca Quran di kuburan itu lebih mustajab, lebih berkah, lebih mendapatkan ilmu, dimudahkan ilmu. Siapa? Kata dia, di sini orang-orang Tarim di sini. Ini kan kuburan Zambal berarti ya. Berarti ulama-ulama yang di situ ya, di kalangan Ba'lawi di situ yang mengajarkan, bahkan juga di Indonesia. Masya Allah. Ini doktrin yang luar biasa teman-teman. Ya, menyesatkan kaum muslimin. Ya, bagaimana seseorang menganggap suatu kuburan itu berkah teman-teman. Nggak ada nasnya, dalilnya sama sekali. Baik teman-teman, sekarang kita akan lihat pertanyaan yang ketiga. لا تزداد علما. أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني.
ya'til madad ala qadri husnidzan fi qalbi. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني هنا تحسن ظن. Masya Allah teman-teman, Allahu Akbar. Jadi Syekh Al-Arabi bertanya lagi tentang mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran di masjid atau di sisi kuburan, dan mana yang lebih mendatangkan ilmu, membaca Quran di masjid atau di kuburan. Ya, kata dia ala husnidzon, katanya di kuburan teman-teman. Allahu Akbar. Sampai segini ya teman-teman ya. Jadi menganggap kuburan ini lebih mulia daripada masjid dalam mendatangkan keberkahan. Ini ajaran siapa teman-teman? Sungguh miris teman-teman ya. Ini kita harus belajar tauhid kalau seperti ini. Sayang, hidup di dunia nggak kenal dengan tauhid, sampai menganggap kuburan lebih mulia daripada masjid, bahkan layak untuk diibadahi. Pantesan teman-teman ya, masjid selalu sepi. Masjid selalu sepi kalau sholat waktu. Justru kuburan malah yang ramai. Ini ajaran siapa? Nabi SAW telah mewanti-wanti. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat atau melewati kuburan dari Habasyah, yang di situ dibangun masjid, Rasulullah mengatakan, ulaika fihim, ulaika idza mata fihim rajulun salih au abdun salih, banau ala kuburihim masajid, ulaika syirarul khalqi indallah. Jadi ketika Nabi SAW ya melewati atau melihat kuburan dari Habasyah, dari kalangan orang-orang soleh yang dibangun di atasnya masjid, maka Nabi mengatakan, mereka-mereka itu apabila ada orang yang soleh meninggal, ya orang yang soleh yang meninggal, maka dibangunkan di atasnya masjid. Di kuburan tersebut dibangunkan di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Maka mereka adalah sirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman. Ya, sampai Nabi kita alaihissalam sangat geram. Ingat, ini bukan Wahabi yang bicara. Ya, Nabi kita alaihi salatu wasallam yang mengatakan syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini mereka yang paling buruk di sisi Allah. Ini bukan Wahabi teman-teman, saya ulangi lagi. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi kau tulis sebagai Wahabi? Ini menodai haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menodai kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menodai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menodai haknya Allah Tabaraka wa ta'ala, yang seharusnya ibadah hanya diberikan untuk Allah, dia jadikan kepada makhluk, dia berikan kepada makhluk, sekalipun dengan alasan ini perantara. Sungguh miris teman-teman ya. Kenapa Rasulullah SAW sangat menekankan dan sangat murka dengan masalah-masalah seperti ini? Masalah kesyirikan sangat keras, karena terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinodai, haknya Allah yang dilecehkan, haknya Allah yang disepelekan, yang ibadah hanya untuk Allah kemudian diberikan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini zalim, berbanding yang sangat zalim. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. إنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟
ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. نعم. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما أعرف. ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجسس عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. Masya Allah teman-teman ya. Jadi ternyata santri ini nggak ngerti teman-teman. Kena doktrin. Ketika Ustadz Salafi menjelaskan tauhid, ada urububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nanti dibilang Wahabi. Ini pembagian bid'ah. Padahal pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini biar paham yang seperti ini loh maksudnya. Biar paham bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pengakuan Allah sang pencipta. Tidak cukup dengan pengakuan Allah yang mengatur alam semesta. Tidak cukup hanya pengakuan Allah yang memberikan rezeki, tidak cukup. Tapi kita mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya, yaitu ibadah, beribadah, membaca Al-Quran, meminta, berdoa. Itu juga diberikan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya, ternyata belum pada paham tentang masalah tauhid, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini loh. Ya, jadi ternyata santri ini nggak ngerti kalau ternyata masjid itu lebih mulia daripada kuburan. Belum tahu teman-teman. Sehingga doktrin-doktrin para guru-gurunya barangkali ya, yang mengajarkan bahwasanya untuk tabarruk di kuburan, ya, sehingga dia lupa dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam larangan untuk membangun kuburan. Naha Rasulullah ayyujassisal qabru wa ayyubna alaihi. Rasulullah melarang mengkapuri. Bayangkan ya, mengkapuri, menyemen kuburan. Bahkan Rasulullah apalagi apa? Membangun di atasnya kuburan. Ini banyak dalilnya. Ternyata dia nggak ngerti teman-teman. Ya, dan Masya Allah ya, tadi nasihat dari Syekh Al-Arfi luar biasa. Ya, supaya beliau, ini si santri ini, ya, meninggalkan ajaran yang seperti ini. Karena ajaran ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian agar kembali ke masjid, beribadah hanya di masjid. Karena Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, tempat ibadah, tempat sujud. Maka tidak boleh seseorang pun beribadah kepada selain Allah, ya, di samping pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah mutlak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Syekh di sini memberikan doa, mendoakan beliau si santri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan keberkahan, ya, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikannya. Baik teman-teman, ininya penting teman-teman ya, memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, supaya paham ya dalam masalah tauhid kita. Jadi sangat kita sayangkan ketika ada seorang ustadz yang menyampaikan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dibilang tauhid Wahabi. Padahal agar paham, agar tidak jadi seperti ini nih, ya, memberikan ibadah ya di sisi kuburan. Ya, di sisi kuburan. Ya, apapun alasannya. Makanya para ulama menjelaskan teman-teman. Ya, berdoa di kuburan atau berdoa di kuburan ada 3 macam. Ada 4 macam bahkan. Yang pertama, dia mendoakan si mayit. Maka ini dianjurkan. Ya, maka ini dianjurkan mendoakan si mayit. Karena banyak dalil. Di antaranya Rasulullah SAW mendoakan assalamualaikum ya ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa ketika ziaratul kubur itu mendoakan si mayit, bukan kita minta kepada si mayit.
Kemudian yang kedua, ketika seseorang berdoa di kuburan, ketika dia punya hajat, ya, dan dia meyakini bahwasannya berdoa di kuburan lebih berkah, lebih mustajab doanya, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang baru dalam Islam, perbuatan bid'ah. Karena dia mengakui atau meyakini suatu keberkahan dalam berdoa lebih mustajab yang tidak ada dalilnya. Sekalipun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin ada ujian, ya, dia berdoanya di kuburan, meminta kepada Allah tapi di kuburan. Sekalipun berdoa kepada Allah, ya, karena dia meyakini tempat tadi mustajab. Maka ini perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia ingin menikah, ya, dia berdoa di kuburan, ya, supaya dilancarkan rezekinya atau pernikahannya. Sekalipun dia tidak minta kepada penghuni kubur, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini di kuburan inilah tempat yang mustajabnya doa, maka ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya atau perbuatan yang bid'ah. Karena menjadikan suatu tempat itu berkah yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, ya, dia punya hajat, lantas dia berdoa di kuburan dan meyakini bahwasanya penghuni kubur ini sebagai perantara. Dia mintanya kepada Allah, cuman dia meyakini bahwasanya penghuni kubur dari kalangan wali atau orang soleh tersebut adalah sebagai perantara untuk menghubungkan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan orang-orang musyrikin terdahulu. Ya, surat Az-Zumar, teman-teman, bisa dibuka. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi alasan orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka menjadikan sesembahan kepada selain Allah sebagai takarrub, sebagai tawassul atau wasilah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada wali-wali ini, kepada mereka para penghuni kubur, tidak. Hanya saja kami menjadikan mereka, ya, agar mereka mendekatkan kami, wasilah, menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan orang-orang musyrikin. Bahkan Allah katakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kadzib, pendusta dan lagi kufur. Ya, kemudian yang ketiga. Apa ya? Yang keempat. Dia berdoa di kuburan. Lantas dia meminta kepada sang penghuni kubur dan meyakini bahwasanya sang penghuni kubur bisa mengabulkan doanya. Ini perbuatan ini tidak ada yang melakukan, orang muslim maupun orang musyrik sekalipun. Karena orang musyrik dulu masih meyakini Allah yang mengabulkan, cuma hanya perantara. Kalau dia sampai meyakini berdoa di kuburan dan meyakini bahwasanya penghuni kubur itu bisa mengabulkan doa-doanya secara langsung, maka ini perbuatan yang jelas-jelas syirik kuadrat, teman-teman. Kuadrat, ya. Kenapa? Karena orang musyrikin pun nggak ada yang melakukannya, apalagi orang muslim. Ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.